Bab 3862. Kemarahan Tracer Taois. Sambil memikirkannya, transmisi suara dari kepala suku Li juga terdengar di benaknya. Tuan Qin, aku pikir kondisi ini dapat diterima. Aku mengerti bahwa Ferdi Ying adalah orang yang berpikiran sempit. Meskipun dia lembut di permukaan, dia adalah karakter yang harus dibayar. Ada perselisihan antara dua daerah kita, tetapi itu hanya perselisihan kepentingan, bukan perselisihan pribadi. Jika kamu ingin mencapai kesuksesan dalam rapat terbesar, tidak perlu menyinggung dia terlalu parah sekarang. Ya, kepala suku Li adalah orangnya sendiri dan Eric Qin tentu saja tidak akan meragukan penilaian pihak lain. Selain itu, barang dewa tingkat 4 telah melebihi ekspektasinya. Dia tidak mungkin membiarkan pihak lain mengambil barang dewa tingkat 5 yang teratas di daratan ini. Bagaimanapun, itu adalah konflik antara dia dan Jelkin. Jika Ferdi Ying mengabaikannya, dia tidak ada cara lain juga. Karena Tuan Istana Ying begitu tulus, tentu saja aku bersedia membuat hal-hal besar menjadi kecil, kata Eric Qin. Tapi aku berharap kedua barang dewa ini yang satu atribut es dan yang satunya adalah api. Namun pada akhirnya, Eric Qin tetap mengajukan permintaan. Dalam hal ini, Ferdi Ying tidak mengatakan apa-apa. Dengan lambaian tangannya, sebuah tas penyimpanan terbang di udara dan mendarat di tangan Eric Qin. Dan bagaimana dengan barangmu? Tanpa melihat isi tas penyimpanannya, Eric Qin menoleh ke arah Jelkin yang bingung. Orang ini tidak mengira bahwa jika dia menerima barang-barang Ferdi Ying, dia tidak akan menginginkan barang-barangnya lagi. Wajah Jelkin menjadi muram, dia benar-benar berpikir begitu. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Eric Qin akan mengambil inisiatif untuk memintanya dan melihat bahwa raut wajahnya sekarang kemerahan dan tidak muntah darah lagi, dia benar-benar tidak berakting lagi. Apakah anak ini tidak tahu malu? Aku tidak mau pil dewa dan rumput ajaib, ganti dengan barang dewa saja. Melihat Jelkin mulai mencari sesuatu, Eric Qin kembali mengingatkan. Setelah menerima barangnya, drama ini berakhir di sini. Dan Eric Qin menggandeng Vinola Su turun dari langit, yang menjadi fokus penonton. Menghadapi serangan ketua Sekte Sangyun, dia tidak mati, tetapi Eric Qin hanya menunjukkan keahliannya di depan umum. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu tingkat kultivasi ketua Sekte Sangyun yang dicapai setelah menggunakan sihir terlarang. Dan raksasa yang melindungi Eric Qin bukanlah semacam alat penyelamat, melainkan ilmu sihir. Namun, teks besar dan jelas pada daftar emas yang berkibar di langit sudah cukup untuk menggambarkan kekuatan Eric Qin di hutan pagi kabut. Dengan seorang diri, King Su yang lemah mengambil tempat pertama Long Su selama 100.000 tahun. Serangan balik semacam ini cukup mengejutkan. Di daftar emas lainnya, posisi nomor 1 juga dikagumi oleh banyak kultivator. Meskipun di urutan teratas tertulis kata-kata Tracer Taois di atasnya, semua orang tahu bahwa itu hanya nama samaran untuk Eric Qin. Dia adalah Tracer Taois. Saat itu, Tracer Taois itu dikejar dan ingin dibunuh olehku. Dia bilang kita membuat kesalahan, tapi itu ternyata benar. Di tempat klan Unggas, seorang kultivator dengan hidung memar dan wajah bengkak melihat nama di daftar emas dan tercengang. Setelah mengejar Tracer Taois sepanjang jalan, mereka adalah satu kelompok dan pada akhirnya mereka ingin dibunuh oleh Tracer Taois. Meskipun kultivator klan Unggas selamat dengan keberuntungan, tetapi mereka selalu berpikir bahwa mereka tidak salah target, tetapi hanya meremehkan kekuatan pihak lain. Dan baru sekarang dia menyadari bahwa Tracer Taois tidak berbohong.
Sekelompok sampah. Kelvin Peng bahkan lebih marah dan menamparkan wajah kultivator yang lesu itu. Eric Kin sekarang menempati posisi teratas dan dia, yang awalnya berada di peringkat kelima, benar-benar kehilangan kualifikasi untuk mendapatkan penanaman Reiki. Dia menyia-nyiakan begitu banyak batu roh, mati-matian memburu roh binatang dan semuanya berakhir sia-sia. Namun, ini bukan akhir. Setelah aura cincin kuno Lelayuan dituangkan ke dalam daftar emas, Kelvin Peng tidak hanya turun satu peringkat lagi, tetapi Hengki Li dari kota F juga turun ke peringkat 6. Wajah Hengki Li pucat pasi seperti abis dipukuli. Pertama, tuan istana-istana bintang mereka, Jelkin, diperas oleh Eric Kin dan kemudian mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah. Selain itu, kota F berada di peringkat terbawah dari ke-14 kekuatan yang jarang terjadi. Kota F benar-benar sial dan memalukan. Haha, putriku. Kaisar Iblis Kera tersenyum cerah. Dia tidak pernah membayangkan putrinya akan mencapai sesuatu yang membanggakan di hutan pagi kabut. Namun di luar dugaan, pada akhirnya Lelayuan mampu menempati peringkat 5 besar, tidak hanya meningkatkan harga dirinya di klan iblis, tetapi juga menikmati hadiah Reiki. Tidak diragukan lagi bahwa kemampuan putri untuk dapat mencapai langkah ini jelas ada hubungannya dengan Eric Kin. Hal ini membuat Kaisar Iblis Kera semakin menyukai Eric Kin. Bocah ini sangat pandai melakukan sesuatu, apa salahnya aku membantunya beberapa kali. Dan kemudian, Eric Kin turun dan setelah berbicara dengan semua orang untuk beberapa saat, cahaya bersinar lagi di langit. Akhirnya, sekelompok kultivator klan iblis yang memasuki hutan pagi kabut kembali. Akibatnya, pemandangan langka muncul di daftar emas. Eric Kin yang asli ada di daftar teratas dan kultivator yang menampilkan nama Eric Kin juga ada di 5 besar. Tracer Taoist juga muncul dan nilai Tuan Lin juga dikeluarkan dari 5 besar. Wajah Tuan Lin dari Yusu menjadi hitam, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat terakhir, peringkatnya masih bisa turun. Eric Kin, kamu bajingan, sebaiknya kamu memberiku penjelasan untuk menggunakan namaku sembarangan, kalau tidak aku tidak akan pernah melepaskanmu. Adapun Tracer Taoist yang muncul di udara, ekspresinya tidak jauh lebih baik. Setelah menemukan bahwa nomor 1 di daftar emas ternyata adalah namanya, Tracer Taoist dipenuhi dengan emosi dan tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Setelah melihat posisi Eric Kin di bawah, matanya menyala, dadanya naik turun karena marah dan memarahinya dengan transmisi suara. Eric Kin menggunakan namanya sembarangan, sehingga dia disalahpahami oleh klan iblis sebagai Eric Kin, sehingga dia selalu dikejar dan diikuti oleh berbagai kultivator. Pada akhirnya, dia diburu oleh belasan kultivator bawahan Kelvin Peng. Jika dia tidak menggunakan teknik rahasia sendiri, takutnya nyawanya sudah hilang. Alhasil, dia dikejar dengan ganas seolah-olah dia adalah Eric Kin, namun Eric Kin, penggagas sebenarnya, mengambil tempat pertama tanpa hambatan, yang tidak masuk akal. Tracer Taoist, kamu gila. Aku menggunakan namamu untuk membuatmu terkenal. Kenapa kamu begitu marah? Kata Eric Kin. Memangnya untuk apa? Apakah kamu tahu bahwa aku menggunakan namamu dan mereka salah mengira bahwa aku adalah kamu dan berapa kali aku menghentikan serangan diam-diam dari orang-orang untukmu? Tracer Taoist berkata dengan marah. Aku tidak memprovokasimu, mengapa kamu menipuku? Masih ada hal seperti itu. Eric Kin mengangkat alisnya. Ketika dia menggunakan nama Tracer Taoist, dia memang melakukan sedikit hal yang buruk dan tidak terlalu memikirkannya. Akibatnya,
dia tidak menyangka bahwa Tracer Taois akan sangat sedih karena dia menggunakan namanya. Tidak heran setelah dia memperingatkan Pangeran Klan Naga Sisik dan yang lainnya, mereka terus aman. Bahkan ketika orang-orang ini akan meninggalkan hutan pagi kabut, mereka bahkan tidak berpikir untuk datang dan mengganggunya. Ternyata, orang-orang menganggap Tracer Taois sebagai dirinya sendiri. Tunggu sebentar, meskipun aku tidak boleh menggunakan namamu, tetapi jika kamu tidak menggunakan namaku, kamu pasti tidak akan disalahpahami oleh orang lain. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk ini? Eric Kin membalas. Tracer Taois tertegun sejenak, dia benar-benar tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Jika kamu menggunakan nama lain, tidak ada yang akan memikirkan bahwa kamu adalah aku. Dan kamu dikejar oleh orang, bukannya itu ulahmu sendiri. Lanjut Eric Kin. Bersambung.